Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah awal sanubayyin baina lakum anil maudu' minggu efektif dan program tahunan fil madrasah ibtidaiyah negeri 1 Tanah Datar. Tayyib, awalan mini yakni minggu efektif. Minggu efektif di 1 Tanah Datar. Sebelumnya, minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Rincian minggu efektif disusun oleh guru sebagai pedoman dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester yang meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran. Jumlah minggu efektif pada tiap semester selalu berubah. Hal tersebut berdasarkan uraian kalender pendidikan pada tahun yang berjalan. Tujuan menghitung minggu efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Baik, selanjutnya Ana akan memberikan minggu efektif dalam semester 1 yang telah kami observasikan di sekolah Min 1 Tanah Datar, yaitu pada semester 1 terdapat 6 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Dan pada bulan Juli, jumlah minggu yang tersedia terdapat 5 minggu, sedangkan minggu yang efektif dalam bulan Juli yakninya adalah 4 minggu. Maka oleh karena itu, minggu yang tidak efektif adalah 1 minggu, dikarenakan yaitu awal ajaran pada madrasah tersebut. Selanjutnya pada bulan Agustus terdapat jumlah minggu yang tersedia yakni ada 4 minggu dan 4 minggu tersebut adalah minggu efektif. Jadi tidak ada minggu yang tidak efektif dalam bulan Agustus. Pada bulan September jumlah minggu yang tersedia terdapat 4 minggu dan ke dalam 4 minggu tersebut adalah minggu efektif, maka tidak terdapat di dalamnya minggu yang tidak efektif. Dan selanjutnya pada bulan Oktober, jumlah minggu yang tersedia pada bulan Oktober yaitu adalah sebanyak 5 minggu. Dan ke 5 minggu tersebut adalah minggu yang efektif untuk melakukan pembelajaran. Maka minggu yang tidak efektif pada bulan Oktober yakni tidak ada. Lalu pada bulan November, jumlah minggu yang tersedia adalah 4 minggu dan keempat minggu tersebut adalah minggu efektif, yaitu maka tidak terdapat minggu yang tidak efektif. Maka yang terakhir pada bulan Desember, jumlah minggu yang tersedia sebanyak 4 minggu dan minggu yang efektif untuk melakukan proses pembelajaran di dalam bulan Desember itu tidak ada. Maka oleh karena itu, minggu yang tidak efektif pada bulan Desember terdapat 4 minggu. Dengan keterangan karena sekolah tersebut melakukan ujian semester 1. Ujian akhir semester 1 pada bulan Desember. Maka kita jumlahkan jumlah minggu yang tersedia pada 1 semester ini yaitu sebanyak 26 minggu. Dan minggu yang efektif pada semester 1 ini sebanyak 20 minggu. Sedangkan minggu yang tidak efektif terdapat 5 minggu. Selanjutnya, minggu efektif dalam 1 semester ini terdapat 20 minggu. Maka kualitas tatap muka dalam PBM terdapat 2 jam. Jadi caranya minggu efektif dikalikan kualitas tatap muka dalam PBM, yaitu jadinya jumlah jam efektif 20 dikali 2 sama dengan 40 jam pelajaran. Dengan rincian, dalam 40 jam pelajaran ini kita sebagai guru mestinya bisa membagi-bagi di mana kita dapat melakukan pembelajaran, di mana kita mendapatkan jam ulangan harian, dan juga kita harus menggunakan jam cadangan dalam proses belajar mengajar. Di sini PBM dibagi oleh guru sekolah madrasah ibtidaiyah yaitu sebanyak 28 jam pelajaran dan ulangan harian di sini ia menyisakan 8 jam pelajaran. Maka guru tersebut memiliki cadangan 4 jam pelajaran. Cadangan di sini gunanya untuk menjaga-jaga apabila ketika tanggal pelajaran tersebut mengalami
tanggal merah ataupun guru tersebut sakit, maka jam cadangan di sini berfungsi untuk mengganti jam yang sudah tertinggal. Mungkin itu dari saya. Saya lanjutkan kepada saudara saya, yaitu saudara Khairil Azhar. Kepada Khairil Azhar dipersilahkan. Baik, B, program tahunan atau prota. Program tahunan atau prota merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Guru harus bisa mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik agar bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pastinya memiliki jumlah jam mengajar sendiri untuk mata pelajaran yang dikuasai. Dari banyaknya jam mengajar, agar bisa mengalokasikan waktu tersebut dan menyusunnya menjadi program tahunan untuk dijalankan pada awal tahun ajaran baru selama 1 tahun ke depan. Baik, selanjutnya saya Baik, adapun di sini program tahunan di semester 1 yaitu 3.1. Adapun kompetisi dasarnya memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema A'daul Jism. Alokasi waktunya yaitu 4 jam pelajaran. Kedua, dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang anggota tubuh. 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang anggota tubuh. 3.2 menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema A'daul Jism dengan memperhatikan struktur al-isyarah lil mufradat al-ism as-sofat. 6 jam pelajaran. 4.2 menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema A'daul Jism secara lisan dan tulisan. 3.2 memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema al-mihnah. Alokasi waktu 6 jam pelajaran. 4.3 mendemonstrasikan titik tutur memilih profesi yang disukai secara lisan. 3.4 menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema al-mihnah. Alokasi waktu 4 jam dengan memperhatikan struktur al-isyarah itulah. Empat menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Hadikatul Hayawanat secara lisan dan tulisan. Baik, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairil Azhar atas penyampaiannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada saudari saya, yaitu Putri Julianingsi, untuk mempresentasikan prota pada semester 2. Kepada Putri Julianingsi dipersilahkan. Taib syukran ila Ra'isul Jalsah, saubayin program tahunan film Mustawa Sani nomor 3.7
Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema, figur, dengan melibatkan tindak tutur mendeskripsikan apa yang ada di ruang tamu dan ruang belajar, yakni selama 4 jam. Pada nomor 4.7, mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan apa yang ada di ruang tamu dan ruang belajar. 3.8, menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema figur fatul istiqbal wal mudzakarah dan memperhatikan struktur al-mubtada wal khobar, al-khobar mutaqaddim wal mubtada lil muakhar, yakni selama 2 jam. Nomor 4.8, menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema figur fatil istiqbal wal mudzakarah secara lisan dan tulisan. Pada nomor 3.9, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil ma'mal wal maktabah al madrasah yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan secara sederhana tentang aktivitas di laboratorium dan perpustakaan sekolah. Alokasi waktunya selama 4 jam. Pada nomor 4.9, mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan secara sederhana tentang aktivitas di laboratorium dan perpustakaan sekolah secara lisan dan tulisan. Pada nomor 3.10, menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil ma'mal wal maktabah al madrasah secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur mubtada wal khobar al muqaddim wal mubtada al muakhar, yakni alokasi waktu selama 4 jam. Selanjutnya pada nomor 4.10, menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil ma'mal wal maktabah al madrasah secara lisan dan tulisan. Pada nomor 3.11, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil maqsaf yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi jenis makanan yang ada di kantin secara lisan. Ya, ininya alokasi waktu selama 4 jam. Pada nomor 4.11, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi jenis makanan yang ada di kantin secara lisan. Pada nomor 3.12, menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil maqsaf secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur al-mubtada wal khobar, al-khobar al-muqaddim wal mubtada al muakhar, yakni alokasi waktu selama 4 jam. Yang terakhir yakni pada nomor 4.12, menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fil maqsaf secara lisan dan tulisan. Nah, jumlah tatap muka pada program tahunan selama 1 tahun itu sebanyak 50 jam. Dan juga ulangan harian selama 14 jam untuk cadangan selama 8 jam. Total jam dalam 1 tahun itu dalam program tahunan yakninya sebanyak 72 jam. Mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Julianingsi atas pemaparan presentasinya pada program tahunan semester 2 yang hasil observasi kita di mana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tanah Datar. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.